Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hal beribadah, Allah telah memberikan kemudahan dan keringanan bagi hambanya. Allah tidak pernah menghendaki kesulitan atau kesukaran kepada hambanya ketika melakukan ibadah. Hal ini sebagaimana firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan Allah tidak menghendaki kesukaran atau kesulitan bagimu. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Demikian juga dengan ibadah puasa yang kita kerjakan. Ada rukhsah, ada keringanan, ada dispensasi bagi hamba-hambanya yang sekiranya dia berat melakukan itu, atau ketika dia melakukan puasa akan menyusahkan atau malah membahayakan kesehatan dirinya, maka oleh Allah dia diberikan rukhsah, diberikan keringanan. Siapa saja mereka? Di antaranya yang pertama adalah orang yang sedang sakit dan atau sedang dalam perjalanan. Maka orang yang sakit dan orang yang sedang dalam perjalanan boleh meninggalkan puasanya, dengan syarat dia nanti harus mengqadha, mengganti di lain hari sebanyak hari yang dia tinggalkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang sedang di antara kamu yang sedang dalam keadaan sakit atau sedang dalam perjalanan, maka apabila dia berbuka, wajib baginya mengganti puasanya di hari yang lain sebanyak hari yang dia tinggalkan. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian orang yang mendapatkan dispen yang kedua, mendapatkan dispen boleh tidak berpuasa, meninggalkan puasanya, adalah wanita yang sedang haid, wanita yang sedang datang bulan, wanita yang sedang menstruasi, boleh meninggalkan atau tidak melaksanakan ibadah puasa. Karena wanita yang sedang haid, hampir semua ibadah tidak boleh dilakukan. Di antaranya tawaf, sholat, memegang mushaf, dan puasa. Maka bagi wanita yang haid diperkenankan untuk tidak berpuasa, tapi dengan syarat sama dengan orang yang sakit dan orang yang sedang dalam perjalanan, dia harus mengganti di hari yang lain sebanyak hari yang dia tinggalkan. Nabi SAW bersabda, ketika Aisyah ditanya, maka Aisyah menjawab, karena yusibuna dzalika fanu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Yang artinya kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha shaum, mengqadha puasa, dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Itu artinya salat tidak diqadha, tapi puasa harus diqadha. Hadis riwayat Muslim dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian orang ketiga yang mendapatkan rukhsah, mendapatkan dispensasi, diperbolehkan tidak berpuasa adalah wanita yang hamil dan sedang menyusui. Bagi wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui yang mengkhawatirkan kesehatan dirinya
dan juga kesehatan bayinya, maka baginya diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Namun ia harus membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin setiap harinya. Hal ini sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika seorang wanita hamil mengkhawatirkan dirinya dan wanita menyusui mengkhawatirkan bayinya atau anaknya di bulan Ramadan, jika mereka berdua berpuasa, maka mereka berdua berbuka dan membayar fidyah untuk setiap hari dengan memberi makan kepada seorang miskin. Dan keduanya tidak mengqadha puasanya. Hadis riwayat atau broni. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi dari hadis ini jelaslah bahwa orang yang atau wanita yang sedang hamil dan juga wanita yang menyusui, kemudian ada kekhawatiran terhadap kesehatan dirinya dan bayinya, maka dia hanya membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin selama bulan Ramadan, dan tidak ada qadha baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian orang yang keempat yang mendapatkan dispensasi diperkenankan tidak berpuasa adalah orang yang sudah lanjut usia, orang yang sudah tua, kemudian orang yang sakit menahun yang sulit diharapkan kesembuhannya, maka dia boleh tidak berpuasa dengan membayar fidyah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang mampu berpuasa tetapi tidak mengerjakannya, maka dia membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka bagi mereka ada rukhsah untuk tidak berpuasa. Bagi keempat orang itu, bagi keempat golongan itu, orang yang sedang sakit atau sedang dalam perjalanan, bagi wanita yang haid, bagi wanita yang sedang hamil dan menyusui, dan juga kepada golongan orang-orang yang tua dan sakit menahun yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka dia mendapatkan rukhsah untuk tidak mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kemampuan, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan dan amalan-amalan ibadah lainnya selama bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah juga menerima amal ibadah puasa kita, jariah kita, ilmu kita, dan semua yang sudah kita lakukan dari pagi hingga saat ini. Amin amin ya robbal alamin. Untuk semuanya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.